Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan jamaahku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat atau pengikut Nabi Muhammad SAW tentunya sudah pasti ingin kelak masuk surga. Apalagi masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW, bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di dalam beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa sebelum diturunkan ayat tersebut sebenarnya telah terjadi keresahan yang sangat luar biasa di kalangan para sahabat yang selama itu merasa telah menemani, telah bersama-sama Nabi setiap waktu dan saat dan kesempatan. Keresahan itu bermula dari adanya kekhawatiran dan tanda tanya. Masihkah mereka para sahabat di akhirat kelak nanti akan tetap bersama-sama dengan Nabi sebagaimana kebersamaan mereka ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ada seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Thauban ini sebenarnya adalah orang yang dianggap sebagai pesuruh Nabi, yang sering mendampingi Nabi, yang sering menemani Nabi SAW. Maka suatu hari datang pada Nabi, menghampiri Nabi dengan wajah yang tidak seperti biasanya, yaitu dengan wajah yang murung dan pucat. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, wahai Thauban, apakah kamu sakit? Thauban menjawab, tidak ya Rasul, tidak ya Nabi.
Tapi ada suatu beban pikiran yang selama ini memberatkan pikiranku. Lalu Nabi bertanya lagi, apa itu wahai Sauban? Maka Sauban kemudian jawab, aku dan para sahabatmu yang lain adalah orang-orang yang sangat mencintaimu, yang selalu bersamamu setiap saat. Apakah kelak nanti di akhirat masihkah kita tetap bersama-sama lagi? Tidakkah engkau wahai Nabi Allah akan ditempatkan bersama-sama dengan para nabi yang lain? Kalaupun seandainya aku nanti masuk surga, tentunya derajat surga kita akan berbeda. Kalaupun aku tidak masuk surga, maka berarti aku tidak akan melihatmu untuk selama-lamanya. Maka Nabi kemudian terdiam. Pada saat Nabi terdiam itulah datang malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Kemudian itu disampaikan kepada Sauban. Maka kekhawatiran Sauban telah terjawab, telah terobati, dan mampu menenangkan hatinya dan juga hati para sahabat Nabi yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari surat An-Nisa ayat 69 tersebut jelaslah bahwa sesungguhnya orang yang paling berbahagia nanti kelak di akhirat adalah orang-orang yang pada saat hidup di dunia selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan para nabi yang lain, bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Murafaqatun nabi fil jannah. Murafaqah itu dari kata rofaqo yurofiku, murafaqah, yaitu artinya menemani. Menemani Nabi di surga tentunya tidak berarti mendapatkan kedudukan di surga yang sama persis kedudukannya dengan surga yang telah disiapkan Allah untuk nabinya, karena beliau mendapatkan kedudukan di surga yang khusus, yang kedudukan tersebut tidak untuk selain beliau. Tapi yang dimaksud dengan murafaqah itu bisa bermakna macam-macam. Bisa bermakna bersama dengan beliau, bisa bermakna dekat dengan beliau, bisa juga bermakna melihat atau bertemu dengan beliau dan tidak terpisah dengan beliau. Tentunya menemani Nabi di surga itu bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan iman dan amal-amal solehnya. Bisa saja kenikmatan yang sempurna berupa menemani beliau dengan sempurna, dekat dengan beliau di surga, tapi bisa juga berupa perjumpaan atau melihat beliau di surga. Hadirin rahimakumullah, itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan manusia yang termulia dari umat ini, yang sebab karena iman
dan amal-amal solehnya, sehingga para sahabat itu terpilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa membersamai, menemani Nabi dalam hidupnya di dunia dan insya Allah kelak nanti di akhirat. Dalam beberapa hadis yang sahih, ada beberapa sahabat Nabi yang memang secara khusus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, di antaranya agar bisa menemani Nabi SAW di surga. Di antara sahabat itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud dengan doanya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatu Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtadan, kenikmatan yang tiada putus, dan aku memohon kepadamu agar kelak menjadi pendamping Muhammad SAW di derajat tertinggi dari surga yang kekal. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim, Rabi'ah bin Ka'ab juga pernah minta kepada Nabi agar dimohonkan kelak nanti bisa menjadi pendamping, menemani Nabi SAW di surga. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan jamaahku, untuk pertemuan pagi ini cukup sekian. Nanti akan berlanjut dari hari ke hari dengan tema yang sama. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.